Hai Sobat HI, kembali lagi sama aku, Jafira. Nah, kali ini aku bakalan review aplikasi untuk belajar bahasa Inggris dan banyak bahasa, yaitu Duolingo. Duolingo ini pernah menjadi aplikasi terbaik untuk belajar bahasa Inggris gitu. Nah, untuk kamu yang penasaran, simak penjelasannya sampai habis ya. Halo guys, aja buka Play Store di HP Android kita. Terus kita langsung cari Duolingo. Di sini udah keluar Duolingo. Jadi di Duolingo ini kita bisa lihat ratingnya ada 4,7. Terus di sini komennya juga positif-positif banget. Terus jangan lupa untuk install, karena di sini aku udah install, jadi kita langsung buka aja. Nah, ini tampilan pertama kita kalau buka Duolingo. Nah, ini adalah tampilan Duolingo. Jadi di sini itu ada pelajarannya yang warna kuning-kuning ini berarti udah full kayak gitu, kita udah selesain, sedangkan yang masih berwarna itu berarti kita belum full ngerjainnya. Nah, di sini yang gambar mahkota ini itu menandakan level kita di tiap-tiap bahasa. Sedangkan yang tanda api ini berarti kita udah belajar selama 50 hari berturut-turut kayak gitu. Itu ada Linggot. Nah, Linggot ini bisa kita gunakan untuk belanja di toko. Terus ini kan di pelajaran kita ya, yang gambar muka ini itu ada profile kita. Di sini ada nama pengguna, terus bergabungnya kapan, pengikut-mengikut, kita itu belajar bahasa apa aja. Terus di sini juga ada statistik mingguan kita, ada rentetan hari, terus jumlah mahkota, total XP, liga yang kita ikuti. Terus di sini juga ada teman, kita bisa menambahkan teman, ada mengikuti sama pengikutnya juga. Terus katanya kita bisa dapat Duolingo Plus dengan cara mengundang teman, tapi aku belum mencoba sih. Terus di sini juga ada pencapaian, beberapa pencapaian. Jadi kita kalau misalnya udah meraih sesuatu, itu bakalan dikasih tahu kita udah dapat achievement apa aja. Nah, di gambar samping orang itu, yang papan ini adalah liga yang lagi kita ikuti. Jadi di sini ada totalnya 10 liga, dan liga yang terakhir adalah Liga Brilian atau Diamond League. Nah, di sini aku peringkat jauh banget. Di sini aku peringkat ke 22. Jadi di sini kita bisa tahu posisi kita itu di mana dibandingkan pengguna-pengguna yang lain gitu. Terus yang di sini yang terakhir adalah toko. Kita bisa beli penggandaan atau misalnya pakaian buat duo kita supaya duo kita itu nggak telanjang. Tapi ini menurut aku nggak terlalu penting sih. Nah, kayak gitu. Nah, untuk kursus sendiri, di sini aku ada belajar bahasa Inggris, Spanyol, Perancis, Turki, sama Jepang. Tapi yang paling sering aku pelajari adalah Perancis. Bahasa Inggris ini biasanya cuma dipakai sama adik aku doang. Nah, kalau misalnya kita mau nambah bahasa, kita bisa di sini. Sampai sekarang kalau misalnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah bahasa Inggris, tapi banyak juga bahasa-bahasa yang bisa kita pelajari. Tapi biasanya kalau bahasa-bahasa yang lain ini dasarnya itu bahasa Inggris, kayak misalnya gini, aku contohin ya. Kalau yang bahasa Inggris, dia itu kita terjemahin ke bahasa Indonesia, misalnya kayak gini. Nah, di sini ada subtitlenya juga atau terjemahannya, jadi kita bisa tahu kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya kita salah, kita juga bakal dikasih tahu. Nah, kayak gitu. Ini untuk yang bahasa Inggris.
Sedangkan untuk bahasa lainnya, kita itu diterjemahinnya bakal ke bahasa Inggris. Misalnya di sini Prancis ya. Nah, di sini aku udah belajar banyak banget. Nggak banyak-banyak juga sih. Di sini aku udah lumayan banyak menyelesaikan pelajaran-pelajaran bahasa Prancis. Nah, misalnya di sini. Nah, ketika klik ini, yang keluar itu bahasa Inggris, yang terjemahannya ke bahasa Indonesia ya cuma bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misalnya kita udah nyelesain salah satu pelajaran, kita itu bakal dihadapin sama tampilan yang kayak gini. Di sini kita bakal ngeliat kita itu sejauh mana dan harus berapa target lagi yang harus dicapai. Misalnya ini your 35 XP away from your daily goal. Jadi aku butuh 35 XP lagi untuk memenuhi target harian aku kayak gitu. Oke, aku udah 51 hari berturut-turut di Duolingo. Nah, itu tadi review tentang tampilan Duolingo itu sendiri. Sobat HI mungkin bisa lihat kalau misalnya di Duolingo itu punya rating yang cukup bagus di Play Store. Menurut aku sih Duolingo itu membantu banget untuk membuat penggunanya bisa belajar banyak bahasa gitu. Sayangnya yang terjemahannya ke bahasa Indonesia saat ini cuma tersedia bahasa Inggris. Kan susah kalau misalnya kita mau belajar bahasa lain kayak misalnya bahasa Korea, tapi nggak terlalu paham dengan bahasa Inggris. Nah, selain itu juga pembelajarannya cuma bisa diakses secara online. Katanya sih kalau misalnya kita pakai Duolingo Plus, kita bisa mengakses pelajarannya secara offline, tapi aku belum pernah coba juga gimana Duolingo Plus. Terus juga aku mikir kalau misalnya Duolingo ini akan lebih seru kalau misalnya kita bisa ngobrol dengan teman kita di Duolingo itu sendiri. Di Duolingo sendiri kita bisa netapin target harian kita itu berapa. Misalnya kita mau belajar 10 menit atau misalnya 15 menit per hari. Itu bakalan ada tiap harinya. Dan kita itu bakalan dapat notif setiap hari. Jadi nggak ada alasan kalau misalnya kita bakal lupa untuk belajar bahasa di Duolingo. Selain itu, kita juga bisa milih level pembelajaran kita itu dimulai dari mana. Misalnya kalau kita udah tahu sedikit tentang bahasa yang bersangkutan, kita bisa dari level ini mulainya gitu. Sedangkan kalau misalnya kita dari awal, ya beneran dari awal dia pelajaran yang dikasih ke kita. Dan lebih bagusnya lagi, kita bakalan tahu tentang progres mingguan kita. Kita bakal dikasih tahu statistik kita itu meningkat atau menurun tiap minggunya dan lain-lain. Juga bisa bersaing dengan teman-teman kita di Duolingo gitu, dengan adanya liga-liga kayak misalnya yang aku tunjukin tadi di Liga Berlian itu kita bisa bersaing siapa yang dapat XP tertinggi. Yang aku rasain sih selama aku Duolingo selama beberapa bulan ini, aku jadi kayak lebih ngerti kalau misalnya ngedenger biasanya kan kalau ngedenger bahasa Prancis kayak gitu kan nggak ngerti sama sekali. Kalau sekarang ngedenger bahasa Prancis atau Spanyol aku kayak oh ini artinya ini gitu, ada progres ketika aku udah sejauh ini di Duolingo kayak gitu. Nah, yang perlu dicatat kalau misalnya Sobat HI mau belajar untuk banyak bahasa, Duolingo itu aplikasi yang worth it banget. Nah, sekian aja dari aku. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu atau ke siapapun itu yang pengen belajar banyak bahasa. Siapa tahu video ini berguna bagi mereka. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!